Waspadalah terhadap kesombongan, sebab pada akhirnya kamu kelak akan kembali ke tanah, dan tubuhmu akan dimakan oleh cacing. Kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa, dan kebodohan yang paling bodoh adalah maksiat. Jagalah sholatmu, karena saat kamu kehilangan salat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Kalau engkau merasa berkuasa untuk berbuat aniaya kepada hamba-hamba Allah, ingatlah bahwa Allah lebih berkuasa lagi membalasnya. Khawatir tentang dunia adalah kegelapan bagi hati, sedangkan mengkhawatirkan akhirat adalah cahaya bagi hati. Cukup bagimu orang yang iri padamu merasa tertekan saat kamu bahagia. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah. Jadilah manusia yang buruk dalam pandangan sendiri. Jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain. Kejujuran yang paling utama adalah sikap amanah, dan sedusta-dustanya suatu kedustaan adalah sikap khianat. Memang sulit untuk bersabar, tapi menyia-nyiakan pahala dari sebuah kesabaran itu jauh lebih buruk. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Bila engkau hendak memuji seseorang, maka pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun di dunia yang lebih banyak dalam memberi kepadamu, dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Berperang melawan orang-orang kafir adalah jihad, tetapi berperang melawan kejahatan di dalam dirimu sendiri adalah jihad yang lebih besar. Jangan memandang rendah kepada setiap muslim, bahkan orang yang paling lemah imannya sekalipun adalah besar di mata Allah. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu. Cinta dunia menggelapkan hati, dan cinta akhirat menerangi hati. Janganlah kalian lalai terhadap Allah, karena Allah tidak akan pernah lalai terhadap kalian. Berikan beribu-ribu kesempatan kepada lawan untuk menjadi teman, tapi jangan berikan satu kesempatan pun bagi teman untuk menjadi musuh. Seorang wanita bisa menyembunyikan cintanya selama 40 tahun, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya bahkan untuk sesaat. Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan. Dilempar buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, yaitu berupa amal solih, maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka
sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang, dan dosa itu akan kekal. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia, malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya, dan umat Islam mencintai orang yang tidak tamak. Ketahuilah dunia itu dilipat di atas tipuan. Jangan sampai kamu tertipu oleh dunia, dan jangan sampai kamu tertipu oleh setan dalam ketaatan kepada Allah. Jangan menasihati orang bodoh, karena dia akan membencimu. Nasihatilah orang yang berakal, karena dia akan mencintaimu. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Alam kubur merupakan pintu masuk akhirat, sekaligus pintu keluar dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibanding di akhirat. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah akan menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian, di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu. Bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari, dan bekerjalah untuk kehidupan duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tidak ada manfaat dari uang jika tidak dibelanjakan di jalan Allah. Tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika kebodohannya mengalahkan kesabarannya. Bila engkau menemukan celah pada seseorang, dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celahmu lebih banyak darinya. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Karena ketika satu di antaranya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah tersebut. Aku menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal. 1. Ketika mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah. 2. Ketika mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. 3. Ketika mampu melakukan amar ma'ruf dan mencari pahala dari Allah. 4. Ketika mampu melakukan nahi munkar dan menjaga diri dari murka Allah. Di antara pendosa, yang paling buruk ialah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Tidak ada yang bisa menjaga rahasiamu lebih baik daripada dirimu sendiri. Maka, jangan salahkan siapapun orang yang mengungkapkan rahasiamu. Karena, kamu sendiri tidak bisa menyembunyikannya. Rahasiamu adalah tawananmu, yang jika dilepaskan, itu akan membuatmu menjadi tahanan. Seseorang tak patut disebut sebagai teman bila ia tak menjaga hak kawannya dalam 3 keadaan: ketika ia ditimpa bencana, ketika sedang bepergian jauh, dan ketika ia meninggal dunia.